Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kita buka halaman 37, baris yang ketiga dari bawah di hujung. Waqalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Waqalu, dan berkata para ulama, al-abdu yasilu bi ibadatihi ilal jannah. Bermula seorang hamba sampai dengan ibadahnya ke dalam surga. Wala yasilu ila hadratillahi ta'ala, akan tetapi tidak sampai kepada hadrat Allah Ta'ala, illa bil adabi, kecuali dengan adab, fil ibadati, di dalam beribadah. Walam yurai waman lam yurai, dan bermula orang yang tidak menjaga al-adaba, yaitu kepada adab, atau barang siapa yang tidak menjaga adab, fi ta'atihi, di dalam ketaatannya, fahuwa mahjubun an rabbihi ta'ala, maka dia terhijab daripada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya, berupa kita masih dipanjangkan umur, masih disihatkan zahir batin, masih diberikan waktu dan kesempatan, keringanan hati, keringanan dan kelapangan langkah kaki kita menuju tempat yang mudah-mudahan mendatangkan ridhonya Allah, berkahnya Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa berhadir, tentunya semuanya atas rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ujar para ulama, waqalu al-abdu yasilu bi ibadatihi ilal jannah. Seorang hamba itu sebetulnya dengan ibadah-ibadahnya itu tentunya tidak lepas dengan rahmat Allah, itu bisa sampai ke dalam surga. Bisa dengan sampai ke surga. Tapi wala yasilu ila hadratillahi ta'ala illa bil adab. Tetapi amunnya hendak sampai masuk ke hadrat Allah, tidak cukup dengan ibadah, Yarsidin, illa bil adabi, kecuali dengan tata krama, budi pekerti atau adab. Jadi adab itu menentukan, luar biasa. Kita mengenal sifat wajib bagi Allah 20, mustahil bagi Allah 20, yang jaiz atau yang harus 1, yang wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul 448, jumlahnya 50. Amunnya kadang memakai adabnya percuma. Umpama kita mengenal Allah itu punya sifat wujud, artinya ada. Wujud itu artinya ada. Maka adabnya tuh kayak apa? Mun kita meyakini Allah itu bersifat wujud, artinya ada, maka setiap sesuatu yang kita pandang itu hendaklah mengingatkan kita tentang adanya Allah. Minimal kita mengingatkan sesuatu itu tentang apa? Perbuatan Allah. Itu adabnya. Bila kita memahami tapi kadang memakai adabnya, percuma.
Ya orang adabnya orang kami itu duduk berdongkong, jangan membuang kiblat atau menghadap kiblat, tapi kanan atau kiri, selatan atau utara. Mengerti sudah, tapi kada dipakai, kenapa habar? Tetap aja kada beradab ngarannya, tetap aja berdosa, ibarat jakannya tuh dosa berdosa. Jadi adabnya tuh yang penting juga. Mengerti Allah bersifat wujud, artinya ada. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini semuanya menjadi bukti adanya Allah. Berarti ketika kita melihat segala sesuatu itu apa? Banyak. Antara langit dan bumi isinya ini segala sesuatu alam semesta. Maka ketika kita meyakini Allah bersifat wujud, maka segala sesuatu di langit dan di bumi menjadi dalil bukti adanya Allah. Maka setiap melihat sesuatu itu, hendaklah kita melihat di situ ada perbuatan Allah. Itu serendah-rendah makrifat. Serendah-rendah makrifat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Beda-beda makrifatnya. Ujar Abu Bakar, ditanya Rasulullah, Abu Bakar, bagaimana engkau melihat Allah dalam sesuatu itu? Kata Abu Bakar, setelah saya melihat makhluk ini, maka saya, setelah melihat makhluk, ujar Abu Bakar, maka saya melihat, setelah melihat makhluk, melihat adanya perbuatan Allah. Setelah melihat makhluk. Kalau Umar, ujar Sayyidina Umar, kalau saya melihat makhluk bersamaan itu melihat adanya Allah. Kalau Abu Bakar melihat dulu, baru adanya Allah. Kalau Umar bersama melihat makhluk, bersamaan itu, berserta makhluk itu adanya Allah. Ali, ujar Sayyidina Ali, kalau saya melihat, begitu melihat makhluk, maka di dalamnya itu, begitu melihat di dalamnya, saya nampak di situ adalah Allah. Artinya tidak bisa lepas makhluk itu daripada wujud Allah, daripada sifat Allah, daripada apa? Perbuatan Allah. Nah, Sayyidina Ali yang ibaratnya tuh beda dengan yang lainnya. Hafal aja sudah. Wujud artinya ada, Allah itu artinya ada. Adabnya apa enggak ya Pak? Melihat makhluk, terdinding dengan makhluk, kadang melihat perbuatan Allah, kadang melihat wahdaniyah Allah. Berarti belum beradab lawan Allah secara hakikatnya. Namun secara hafalan zohir hafal aja maksud. Tapi mempraktekkan adab ini yang penting. Makanya Jarsidin, orang dengan ibadahnya mungkin bisa masuk ke dalam surga, tentunya dengan rahmat Allah. Tapi hendak masuk ke hadirat Allah illa fil adab, kecuali inya bisa masuk ke hadirat Allah itu kecuali dengan adab-adabnya. Makanya semua ada adab-adabnya. Makanya Islam itu lengkap, Islam itu indah. Kenapa indah? Karena di dalam Islam semua pakai adab. Ayo, pakai adab. Bahasa kalau orang Jawa tuh kayak ini, orang Jawa tuh bilanya makan tuh beda-beda. Abah dahar, mama dahar. Artinya paling halus tuh. Makan tuh artinya sama, makan juga. Tapi abah mama, abah dahar, mama dahar. Ading maem. Ading maem. Kakak mangan. Tapi kalau lain daripada itu kasar-kasar banyak. Ada nguntal, ya kan? Ada badok, ya kan? Ada jeglak, ada nyekek, macam-macam. Nah itu kan adab tuh. Adab tuh. Kalau bahasa Indonesia kan satu. Abah ya makan, mama ya makan, ading makan juga, kakak makan juga, sapi bang makan juga. Nah, jadi artinya adab tuh luar biasa. Adab tuh. Makanya orang bisa sampai ke hadirat Allah di dalam beribadah itu masuk ke hadirat Allah. Orang dipilih Allah, orang dekat dengan Allah, wasil ilallah, ada kawa, namun kada pakai tasawuf, yaitu beradab maka. Nah, itu. Namunnya cukup masuk surga dengan rahmat Allah, dengan ibadahnya jauhi segala yang dilarang, jalankan perintah, masuk surga, tapi belum tentu masuk ke hadirat Allah. Belum tentu kawa memandang zat wajibul wujud nanti di surga, di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Nah itu maksudnya pentingnya adab. Waman lam yura'il adaba, barang siapa tidak menjaga adab fi ta'atihi, dalam perbuatan ketaatannya seseorang tadi, fahuwa mahjubun an rabbihi ta'ala, maka orang itu terhijab daripada Allah Ta'ala. Orang yang kadang menjaga adab itu terhijab dengan pada Allah. Terhijabnya dengan apa? Dengan makhluk tadi. Kada sampai pandangan batinnya kepada Allah. Karena kadang menjaga adab. Ada orang bahari itu warak, wirai atau warak. Jangankan kalau warak itu jangankan yang haram, yang mubah aja dijauhi, ya kan? Yang mubah aja dijauhi. Mubah itu dijauhi. Kita nih makan kenyang tuh boleh aja, mubah. Makan kenyang tuh boleh, kekenyangan kada boleh. Makan kenyang mubah, kekenyangan haram. Kenyang itu aja dijauhi karena menjaga supaya inya tidak terhijab dengan Allah. Tidur boleh, tapi kelawasan tidur dijauhi bagi orang-orang yang menjaga adab lawan Allah. Bepandir yang mubah boleh, kebanyakan pandir dijauhi. Minum, makan, pandir, macam-macam, guring. Nah itu yang mubah-mubah aja dijauhi supaya mendapat pahala wajib. Seakan-akan mendapat pahala wajib. Itu orang-orang yang menginginkan derajat masuk ke hadrat Allah. Golongan lingkaran orang-orang yang apa? Yang kehendaknya bukan kehendaknya lagi, tapi tidak puji kehendak, tidak punya kehendak kecuali kehendak Allah. Itulah orang yang ada masuk ke dalam hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa Jarsidin? Waqalu, dan berkata para ulama, tarkul adabi, bermula meninggalkan adab, mujibun litordi, itu menyebabkan ditolak. Mujibun itu menetapkan untuk ditolak. Orang yang meninggalkan adab itu penyebab seseorang itu ditolak. Ibadahnya, amalnya, persembahannya, ibadah yang kita mempersembahkan sesuatu kepada Allah ditolak apabila kita kada beradab. Jadi adab itu luar biasa. Jadi orang itu mengamalkan sesuatu itu bisa berbuah dengan baik dan sempurna apabila di dalam menjalankan ibadah itu memakai adab. Memakai adab luar biasa. Coba kita kadang-kadang kalau melihatlah orang-orang yang di keraton tuh, Yogyakarta, Solo, kan kita Indonesia ini sebetulnya kan semuanya kerajaan-kerajaan. Mulai dari Banyuwangi kerajaan Belambangan, ya, kerajaan Singosari, Majapahit, kerajaan Kediri, kerajaan sampai kerajaan Sumenep, Pamekasan, Madura tuh kerajaan Sampang, semua kerajaan-kerajaan kan. Itu kalau hendak menghadap raja tuh Masya Allah. Ini mulai dari pintu tuh sudah duduk dulu kan. Berjalan dengan batis, berjalannya dengan apa? Dengan lutut berjalannya, bekisot sampai ke depan. Itu adabnya itu. Itu raja yang seapa dah kekuasaannya. Kayak itu kita juga kita beradab lawan Allah. Kita ini bila duduk menghadap kiblat, kecuali darurat, jangan berhunjur betis. Kecuali darurat, kesemutan, dasar kada tahan. Tapi mun kita duduk, bersolawat rupanya apa, berhunjur, tapi ke kiblat, itu kada beradab tuh. Nah itu kada beradab. Kita aja mun melihat orang, kita ini di hadapan kawitan kah? Duduk berhadapan berselonjor kita baca kita, kada beradab tuh. Kita ini ada kawitan duduk, kita berabah di higa, kada beradab tuh. Kita ini bepandir, kada menghadapi lan kuitan, menghadap ke sana, kuitan di sini, kada beradab tuh. Bepandir menghadap, salaman tuh pian jangan salaman muha ke lain, jangan kada beradab tuh artinya. Salamannya gitu, cangangi muhanya tersenyum, nah itu adabnya orang salaman. Ini salaman, Allahumma sholli ala, baca kada beradab nih. Nah, jadi orang yang meninggalkan adab itu Jarsidin menyebabkan amalnya ditolak. Faman asa'al adaba, bermula siapa yang buruk adabnya alal bisati, yaitu di atas alal bisatu permadani lah. Bisat itu hamparan yang diandak di depan raja itu itu namanya bisat alal bisat. Jadi kalau ada kursi raja
Ini kan kalimatnya tuh kan itu, pemahamannya bukan kayak itu. Jadi paman asa al adab, barang siapa buruk adabnya alal bisat di hadapan amparan permadani seorang raja. Nah itu. Rudda ilal bab, maka dia ditolak menuju pintunya. Nah itu bahasanya bahasa dunia, tapi kita kita pahami bahasa tasawufnya. Ketika kita masuk ke hadirat Allah, kita mau menghadap Allah tanpa adab, baru di pintu aja sudah ditolak. Kita ini pakai adab semua. Hendak masuk masjid ada doanya. Hendak keluar masjid ada doanya. Keluarnya batis kiri, masuknya batis kanan. Dan semua ada adabnya. Sebelum duduk disuruh penghormatannya, namanya tahiyatul masjid 2 rakaat. Hampir menjadi wajib itu, sunnah muakkah. Sholat tahiyatul masjid, jangan duduk sebelum sholat tahiyat. Tahiyat itu artinya penghormatan. Itu adab, kalau itu adab masuk rumah Allah. Jadi Islam itu semua ada adabnya. Hendak guring, bangun guring, hendak makan, setelah makan, ayo hendak WC, keluar WC, semua ada adabnya. Maka dengan adab itulah seseorang mulia di sisi Allah. Kalau sudah menguasai ilmu, menuntut ilmu, maka adab itulah yang menyempurnakan ilmu tersebut. Seseorang semakin tinggi ilmunya, nampak kayak apa dia beradab. Kayak dia beradab. Semakinnya berilmu, semakin beradab, semakin santun, semakin tawadhu, semakin tawadhu. Nah, itu. Waman asa al adab alal bab rudda ila siyasatid dawab. Barang siapa buruk adabnya di depan pintu, alal bab atas pintu nih, rudda maka ditolak ila siyasatid dawab, sampai ke tempat pelatihan gelanggang pelatihan itu apa ngarannya kalau dawab itu kan tunggangan. Maka bila orang tuh buruk di pintunya, inya ditolak masuk ke dalam tempat pelatihan orang-orang yang punya derajat tinggi di sisi Allah. Ini kan diibaratkan seperti itu. Jadi orang bilanya hendak masuk bercampur dengan golongan orang-orang yang hendak mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah, jangan sampai kada beradab. Jadi siasatud dawab itu kalau secara harfiah maknanya adalah pelatihan orang yang punya dawab itu kan tunggangan, gelanggang tempat latihan orang yang berkuda, nah, seperti itu. Nah, tapi ini masuk ke dalam tasawufnya adalah orang-orang yang di sana hendak berjuang menuju mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah. Nah, kayak itu maksudnya kayak itu. Jadi orang yang kada beradab dalam pintu, maka dia akan ditolak masuk ke dalam ruangan yang di situ ada golongan orang-orang yang berjuang, berjihad, mengalahkan hawa nafsunya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bahasanya bahasa-bahasa kayak itu. Wa qalu, dan berkata ulama, ma wasala auliya Allah, tidaklah sampai para wali-wali Allah taala ila ma wasalu bi kasratil a'mal, terhadap sesuatu yang mereka sampai dengan banyaknya amal. Jadi wali-wali Allah itu tidaklah sampai ke dalam sesuatu yang mereka tuju dengan banyaknya amal, tidak. Tapi wa inna ma wasalu bil adabi wa husnil khulqi, hanya saja mereka sampai kepada Allah itu dengan adab dan budi pekerti yang bagus. Fa'lam dzalika ya akhi, maka ketahuilah demikian itu wahai saudaraku. Nah, memang beda lah kita aja. Makanya kita ini boleh memilih. Kita ini boleh memilih sebagai seseorang. Buyan pian tuh boleh memilih. Bila pian datang kepada golongan suatu kaum, pian di situ kada dihargai. Nah, pian merasa direndahkan orang, merasa pian dicemooh orang, merasa dihina orang, pian boleh memilih. Pilihlah tempat-tempat yang dimana tempat itu sampian dihargai, sampian dihormati, karena tempat yang pian datang itu orang-orangnya berilmu dan beradab. Boleh pian memilih.
Wah kada aku jadi datang ke situ tubuhannya liwar kada beadabnya. Boleh pian kada ke situ boleh. Apa dia bilang ke sana? Apalagi kalau kita nih iman-iman yang lemah, takutan kita nih umpatan orang nang kada beadab juga, pian boleh memilih. Jadi jar Gus Dur, kau boleh memilih dimanapun tempat yang di sana engkau nyaman dan dihargai orang jadi maka datanglah ke tempat itu. Jangan kau datang di sana engkau berhadapan dengan orang-orang yang tidak beradab, yang tidak menghargai kepada orang lain. Nah, boleh memilih. Kan ada kita nih kadang-kadang datang di situ kada diherani orang, mungkin kada sejalur, mungkin kada searah, kada sepemandiran, kada satu profesi. Tapi ketika kita datang ke tempat yang lain, dihargai orang senang, pandiran nyaman dan sebagainya, orangnya beadab, santun. Nah, pian boleh memilih, kada berdosa kada. Karena memang lebih nyaman bila kita ini sesama-sama menghargai orang. Kita ini sudah menghargai orang, menghormati orang kada menghargai dan menghormati. Silahkan pilih, tinggalkan orang yang kita hargai tapi kada menghargai kita. Jadi orang-orang jahil kayak itu jangan diladeni, jangan terlalu kita paraki. Mula pian kena sakit hati dan sebagainya malahan. Lalu apa Jarsidin? Jadi ulama-ulama itu tidaklah sampai kepada derajat kepada Allah dengan amal-amalnya, tetapi Jarsidin para wali-wali Allah itu tidaklah sampai ke sana kecuali dengan apa? Adab dan tata krama yang bagus. Fa'lam dzalika ya akhi, ketahuilah demikian itu wahai saudaraku. Mun kita nih membaca sirah orang-orang bahari, adabnya tuh Masya Allah. Mungkin walaupun hati ini kadang-kadang kada senang, tapi menampakkan adabnya tuh masih tawa. Nang orang kadang menyangka bahwa kita ini kada senang, karena melihat ekspresi wajah kita santun, kita bepandir nyaman didengar, pandangan mata kita bersahabat, walaupun kita kadang-kadang menyimpan, tapi masih menguasai itu. Karena apa? Karena kedudukan ilmu dan adabnya luar biasa. Wah ini terang-terangan kadang-kadang. Terang-terangan. Orang-orang soleh bahari kayak itu melihat adab-adabnya itu nala. Wala taghful an dzikrillahi ta'ala, dan janganlah engkau lupa daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Faqad qalu, maka betul-betul ulama sudah bersepakat atau berkata para ulama. Man nasyallaha ta'ala, bermula barang siapa lupa dengan Allah Ta'ala, faqad kafarobih, maka dengan lupa itu betul-betul dia termasuk kufur. Wa qalu, dan berkata para ulama, kullu man tasahala bil ghaflah, bermula tiap-tiap orang yang meremeh-remehkan dengan kelalaian. Walam takun alaihi asaddu min durbis suyufi, dan tidaklah lupanya itu atas seseorang tadi lebih berat daripada, lebih dahsyat daripada pukulan pedang. Fahuwa kadzibun, maka orang tersebut adalah dusta. La yaji'u minhu syai'un fit thoriq, maka tidak ada jalan baginya seperti jalannya orang-orang sufi. La yaji'u minhu syai'un, tidaklah datang kepadanya sesuatu fit thoriqi, dalam jalannya orang-orang yang sufi. Orang tuh bilanya orang tuh suka meremeh-remehkan sehingga lalai untuk berzikir kepada Allah. Meremeh-remehkan sehingga lalai untuk berzikir kepada Allah. Dan tiadalah kelalaian itu lebih dahsyat daripada pukulan pedang, kecuali orang itu berdusta. Dusta orang itu mengaku di jalan Allah, mengaku apa? Berjalan di jalannya orang-orang sufi. Orang-orang sufi itu harus dibedakan, jangan samalah. Orang sufi itu orang-orang yang berjalan mengikuti sunnah Rasulullah. Kan ada sekarang salafi, ulama salaf,
Wahabi Salafi, ulama Sufi, nah, macam-macam. Wah ini kerangkainya, timbul bungkusnya tuh. Coba dulu belum ada kata-kata Wahabi Salafi itu, belum ada kata-kata Salafi, belum ada. Itu pondok pesantren di Indonesia kan rata-rata Al-Ma'hadul Islami Salfi. Hanya itu, Al-Ma'hadul Islami Salfil Falah. Pondok pesantren Salafiyah Darussalam, pondok pesantren Salafiyah Darul Falah. Itu memang yang membimbing ulama-ulama Salafiyah. Artinya orang-orang yang memakai ilmunya orang-orang Sufi dulu. Beda dengan Salafi sekarang tuh beda. Maka orang yang mengaku-ngaku mereka memakai jalannya orang-orang Sufi, tapi mereka lengah meremeh-remehkan untuk mengingat zikir kepada Allah, itu orang itu berdusta. Perjalanan mengaku menjadi perjalanan orang Sufi itu berdusta. Orang-orang Sufi kayak itu. Hanya orang Sufi yang menjalani tangga demi tangga menuju keridhaan Allah itu, yang paling akhir kan ada namanya tingkatan orang arif billah, orang yang sudah makrifat kepada Allah. Itu jangankan berjam-jam, 1 detik hati mereka tidak mengingat Allah, itu seperti orang junub. Artinya orang junub itu apa? Orang junub itu orang haid, orang junub, orang nifas, ada boleh masuk ke dalam masjid. Orang-orang arif billah yang sedang asyik kepada Allah, jangan bukan berjam-jam, 1 menit, bahkan 1 detik mereka hatinya terdinding dengan dunia untuk mengingat Allah. 1 detik hatinya lepas dengan zikir kepada Allah, seperti orang junub yang diharamkan masuk ke dalam masjid. Itu juga mereka diharamkan masuk ke hadirat Allah, sedetik tidak mengingat Allah. Sampai kayak itu tuh, sampai kayak itu. Makanya kalau ada orang leha-leha, kada mengingat Allah, hatinya kosong, kada berzikir, mengaku ulama-ulama Sufi, mengikut jalannya orang-orang ulama-ulama tasawuf, nah itu jadiin fakadzabu, maka bahwa kadzibun, maka orang itu berdusta, bohong. Nah, kita ini belajar mengambil barokahnya aja. Nah, belajar mengambil barokahnya, membaca riwayat orang-orang bahari. Mudah-mudahan dengan kita membaca riwayat orang-orang bahari yang menuliskan mereka, ditorehkan di kitab ini, lalu kita baca, ya walaupun berapa persen lah kita kawam umpatinya, ada juga kita tabarukan, ada juga kita mengambil barokah sidin kan. Nah, amunnya kada kita, mudah-mudahan kena anak cucu kita kan menjadi orang-orang soleh, orang-orang alim yang beradab, sehingga mereka masuk ke dalam golongan orang-orang yang dalam hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nih satu kekurangan ilmu kita nih. Nyata sudah kekurangan ilmu kita nih, kada kayak orang-orang alim-alim, soleh-soleh, kekurangan ilmu. Orang punya kita nih kekurangan ilmu dibandingkan dengan orang-orang berilmu kada kawan. Jauh. Sampai-sampai 1 rakaatnya orang ahli ibadah tanpa ilmu dengan bukan 1 rakaatnya berapa? 1000 rakaatnya lah. Atau 70 rakaatnya kah orang beribadah dibanding guringnya orang yang berilmu jauh. Masih abdol, masih bagus nilainya guringnya orang yang berilmu. Guringnya aja tuh. Nah, jadi kita nih 1 kurang ilmu, jadi kurang pemahaman, akhirnya adab-adab kita kepada Allah, adab kita sesama hamba Allah kurang juga. Nah, jadi kita nih belajar, ya minimal kita mendengar, lalu kawa kita sedikit tunggal dikitan kita mempraktekkan dalam kehidupan kita. Adab-adab ini yang sangat penting. Orang bahari 15 tahun, mondok 20 tahun. Ayo, sampai kayak Datuk Lampian itu berapa? 35 tahun. Masya Allah. 50 tahun sudah masak. Lalu apa Jarsidin?
Wa qalu idza tarakal arifu adz-dzikra. Tatkala seorang yang arif billah itu meninggalkan zikir, mengingat Allah. Nafsan satu nafas, au nafasaini atau dua nafas. Nafasan au nafasaini. Qayyadallahu ta'ala lahu syaitan, maka Allah mendatangkan padanya syaitan. Fahuwa lahu qarinun, dan setan itu terhadapnya menjadi kawan. Ayo. Wa amma ghairul arif, tapi mun orang-orang biasa, bukan arif, bukan orang-orang yang ma'rifat, fayusamahu, maka diampuni, diberi kelonggaran, bimisli dalika, sesama dengan meninggalkan zikir. Jadi beda, orang yang arif billah tadi yang jar ulun, jangankan sejam, sedetik ada mengingat Allah. Nah, itu yang arif billah. Maka Allah mendatangkan syaitan untuk menjadi teman duduknya. Tapi bagi amma ghairul arif, orang yang bukan arif billah, bukan orang biasalah, orang awam, ada kayak itu jar Tuhan. Karena ini orang biasa. Walaupun dia meninggalkan zikir berapa? Satu napas, dua napas, ada apa-apa mun kayak kita orang biasa. Tapi bagi orang-orang yang sudah arif billah, maka orang itu satu napas, dua napas kada berzikir, kada mengingat Allah, didatangkan syaitan untuk menemani orang tersebut. Wala yu'khadu illa fi misli darajatin aw darajataini, dan tidaklah diambil hukuman kepada orang biasa tadi, orang awam, illa fi misli darajat aw darajat ini, kecuali sama derajat atau dua derajat keimanannya, tingkatan arif billahnya. Au zamanin au zamaini, zamana ini, atau satu zaman atau dua zaman. Au saatin atau satu jam, au saataini atau dua jam saatnya. Ala hasabil marotib, atas kira-kira derajat seseorang tersebut. Jadi beda bila orang yang arif billah, bahasa kita wali lah. Bila wali itu sampai kada ingat Allah satu napas dari sini, nafasan au nafasaini atau dua napas, Allah datangkan syaitan untuk menjadi kawannya. Saking derajat itu tuh ada kegampangan. Allah cemburu bila kami sudah menjadi kekasihku, sampai kamu sehinakan dua hinakan kada mengingat aku, kau datangkan syaitan di sana. Nah, kayak itu. Itu derajat orang-orang walinya Allah. Makanya kalau wali-wali Allah nang kayak itu sampai lepas kayak itu, masya Allah, nangisnya seperti merasakan diri seperti orang junub yang kada boleh masuk ke dalam masjid. Selama ini asik keluar masuk napasnya Allahu Allah. Satu napas kada ingat, terlena dengan dunia, maka didatangkan syaitan oleh Allah. Karena kita seharian kada ingat Tuhan, berzikir kada, salawat kada, salawatnya di sembahyang aja. Tahiyat aja dibaca ada salawatnya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Imbah itu kada bersalawat lagi, biasa-biasa aja. Perasaan. Bunyi azan. Waqat rawa Syaikhaini, dan riwayatkan Imam dua Syekh atau Bukhari dan Muslim. Qala Allah Ta'ala, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'hu in dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Betul-betul sudah meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku atas prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu, dan aku bersamanya in dzakarani, apabila dia menyebut aku. Wa in dzakarani fi nafsi, dan apabila mereka menyebutku di dalam diri mereka sendiri, dzakartuhu fi nafsi, maka aku pun menyebutnya dalam diri zatku sendiri, jar Allah. Wa in dzakarani fi mala'in, apabila mereka mengingatku dalam kumpulan jamaah, dzakartuhu fi mala'in khairin min mala'ih, maka aku menyebutnya di dalam kumpulan yang lebih baik daripada kumpulannya. Nah, ini kan termasuk dalil bahwasanya berzikir secara berjamaah orang banyak tuh Allah semakin senang. Ujar Allah, aku berada dalam sangkaan hambaku kepadaku. Bila hambaku mengingat aku sendirian, maka aku pun mengingatnya dalam zatku sendiri.
Tapi bila hambaku mengingatku di dalam golongan orang banyak, fi malain, dalam kumpulan orang-orang banyak, maka aku akan menyebutnya di dalam kumpulan orang yang lebih banyak dan lebih bagus. Kita ini banyak zikir sorangan, Allah mengingat kita sorangan juga. Tapi bila kita bersama-sama baca Yasin, sama-sama zikir bersama, maka Allah menyebut-nyebut kita di kalangan malaikat sana yang lebih baik daripada golongan yang kita bersama mereka berzikir. Nah itu, maka semakin banyak orangnya semakin bagus. Kada usah didengari lagi nang zikir nang jarnya kada bagus, berjamaah kada bagus, macam-macam. Ini sudah orang-orang ulama bahari sudah memakainya. Nah, jadi semakin banyak kita berzikir, Allah menyebut-nyebut di kalangan kumpulan para malaikat yang golongan itu lebih baik daripada golongan kita di sini. Bila kita sorangan, kita disebut-sebut oleh Allah, zat Allah sendiri yang menyebut kita. Karena pada hakikatnya zikir kita yang sorangan itu adalah pantulan zikir Allah kepada zat Allah sendiri. Tolong bila zikir pagi ibu-ibu itu kan 1000 kan, 1000. Itu kadang-kadang takana kan, buannya tuh kan ngaran orang kadang-kadang semangat, kadang ngantuk. Ina kada tapi nyaring nih ngantuk kan kalau AC semuaan dingin. Jadi hendak bermula tuh kita harus digiring hatinya tuh supaya dalam berzikir tuh semangat. Jolon ibu-ibu bila pian berzikir la ilaha illallah, ingatakan pian berzikir la ilaha illallah itu adalah imbas efek daripada zikirnya Allah kepada zat Allah sendiri. Jadi pada hakikatnya yang berzikir dalam diri kita itu lain kita. Maka ingatakan itu kita nih kena imbasnya Allah yang mengingat zatnya sendiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Minimal kita ingat bahwasanya kita berzikir ini dizikirkan Allah. Karena sudah. Minimal ke situ. Nah bagus lagi tadi ilallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita ini imbasnya aja. Hakikat yang berzikir, Allah memuji dirinya sendiri. Qadim ala qadim. Allah yang qadim menyebut dirinya sendiri. Lalu kita nih karena kita nih tidak lepas daripada afalnya Allah, maka kita nih tak umpat ilallah. Mun kita kawam memasukkan ke dalam zikir nang kayak itu, kada bosan-bosannya. Hendak 10.000 kah terus kada terasa. Semangat. Esok kada ingat kada diingatkan lagi nang kayak itu, lintuk pulang zikir. Nah, gitu. Jadi bila kita mengingat Allah sendiri, Allah mengingat dan dengan zatnya sendiri. Kita mengingat dengan orang banyak, Allah mengingat dengan kalangan para malaikat dengan yang lebih banyak dan lebih bagus. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jama'ana jama'an marhuman, jama'an maghfura, jama'an mubaraka, dafar ma'suma, alimna ma yanfa'una wa malam dan wazal min khulatan wazil karim wa ihtim lana bikam ajmain wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi